Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas sistem 4B akan mempresentasikan mengenai perancangan pengendalian motor servo dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Oke, dengan anggota yang pertama yaitu ada Elzan Muhammad Al-Ghazi dengan NIM 2103828, Farisa Al-Huda dengan NIM 2101057, lalu Delia Fitri Setiani dengan NIM 2104506, Fazana Ura dengan NIM 2102578, dan saya sendiri Haifan Sanwari dengan NIM 2104734, dan Yuda Permana dengan NIM 2103448. Oke, yang pertama kami akan membahas dasar teori, yang dimana motor servo merupakan motor dengan sistem closed feedback, yang dimana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian yang ada di dalam motor servo. Perlu diketahui, jika motor itu terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potentiometer, dan rangkaian kontrol. Potentiometer ini berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo, sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. Prinsip kerja dari motor servo yaitu dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation melalui kabel arah. Lebar pulsa sinyal arah yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Nah, contohnya itu lebar pulsa dengan waktu 1,5 milisecond akan memutar poros motor servo ke posisi 90 derajat. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri, yang bisa dikatakan berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan, bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan, atau bisa juga disebut dengan searah jarum jam. Oke, pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan software Proteus dan Arduino Uno sebagai microcontroller pada rangkaian yang sudah kami buat. Oke, terima kasih kepada Haifa atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuda Permana dengan NIM 2103448. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum dan studi kasus yang akan dipecahkan. Pertama, untuk tujuan praktikum di sini kita memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui fungsi dan bentuk komponen motor servo, microcontroller, keypad, dan Arduino. Kemudian mampu merangkai perancangan motor servo dengan microcontroller melalui keypad dengan simulator Proteus, memahami rangkaian yang dibuat, dan mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan dipecahkan. Yang pertama, kita akan merancang pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad pada simulator Proteus. Kemudian di sini kita akan membuktikan bahwa motor servo berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Kemudian berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat pada saat menekan angka 3 pada keypad. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada praktikum kali ini sebelumnya kita membutuhkan dua software yaitu Proteus dan Arduino IDE. Proteus sendiri yaitu aplikasi simulator untuk merangkai rangkaian motor servo untuk melaksanakan praktikum ini. Lalu Arduino IDE sendiri berfungsi men-setting codingan untuk menggerakkan motor servonya. Setelah itu pada simulator praktikum motor servo ini kita membutuhkan beberapa komponen pada aplikasi Proteus. Yaitu kita akan membutuhkan Simulino Uno atau Arduino Uno. Lalu kita membutuhkan IC L293D. Lalu ada keypad 4x3. Lalu kita membutuhkan motor servonya. Dan juga kita akan menambahkan power dan juga ground. Untuk fungsi dari Arduino Uno sendiri itu berfungsi sebagai microcontroller. Lalu motor servo sendiri merupakan servo mekanisme loop tertutup yang menggunakan umpan balik posisi untuk mengontrol gerakan dan posisi akhirnya. Lalu ada keypad 4x3 ini difungsikan sebagai input pengendali motor servo pada praktikum ini.
Lalu ada IC L293D ini berfungsi sebagai motor driver untuk mengontrol gerakan motor mode C. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Naura dengan NIM 2102578 kelas Istel 4B yang akan menjelaskan mengenai flowchart pada praktikum kami kali ini, yaitu praktikum pengendali motor servo dengan mikrokontroler melalui keypad. Ya, hal pertama yang dilakukan yaitu memulai. Selanjutnya, menyiapkan komponen-komponen praktikum yang dimana komponen-komponennya telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu menyambungkan komponen-komponen tersebut. Di sini kita menggunakan simulator Proteus untuk menyambungkan komponen-komponennya. Lalu menyambungkan komponennya itu dengan kabel. Tahap selanjutnya yaitu membuat codingan. Membuat codingannya, di sini kita menggunakan simulator Arduino IDE untuk membuat codingan. Selanjutnya yaitu memulai simulasi. Nah, jika simulasi kita menghasilkan output gagal, maka kita kembali ke tahap sebelumnya yaitu membuat codingan. Sebaliknya, apabila output simulasi yang dihasilkan yaitu berhasil, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menekan tombol pada keypad. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita mendapatkan tombol angka 3 pada praktikum kali ini, yang dimana apabila tombol angka 3 pada keypad kita tekan, akan menghasilkan motor servo yang berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat, lalu berputar kembali berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Delia Fitristiani, NIM 2104506. Pada kesempatan praktikum kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses wiring pada pengendali motor servo. Alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, kita akan lanjutkan untuk proses wiringnya. Kita hubungkan terlebih dahulu Simulino Uno dengan keypad 3x4. Kita hubungkan pin 1 keypad dengan pin 8 pada Arduino. Selanjutnya pin 2 keypad dengan pin 7 Arduino, pin 3 keypad dengan pin 6 Arduino, lalu pin A pada keypad dihubungkan dengan pin 5 pada Arduino, pin B pada keypad dihubungkan dengan pin 4 pada Arduino, pin C dengan pin 3 pada Arduino, dan pin D dihubungkan dengan pin 2 pada Arduino. Arduino dan keypad telah terhubung, kemudian kita hubungkan Arduino dengan L293D. Pin 13 ini kita hubungkan dengan pin 2, lalu pin 1 kita hubungkan dengan pin 11. Nah, L293D dengan Simulino Uno telah terhubung. Selanjutnya untuk motor servonya, pin 1 motor servo kita hubungkan dengan pin 3 pada L293D, lalu pin 2-nya kita hubungkan ke Simulino Uno pada pin 10.
Ya, seperti itu. Pin 2 dengan pin 10. Nah, lalu kita pasangkan power pada L293D di sebelah sini ya. Kemudian kita pasang ground pada L293D juga pada motor servo. Nah, untuk proses wiring seperti ini, kemudian nanti dapat dijalankan dengan menggunakan proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Azam Muhammad Al-Ghazi dengan NIM 2103828 dari sistem 4B yang berasal dari kelompok 3 ya, bersama teman-teman saya yang barusan juga menjelaskan. Di sini saya kebagian menjelaskan mengenai codingan agar motor servo ini bisa berjalan. Oke, yang pertama langsung masuk ke codingannya saja. Di sini include KH dan include keypad H dan include servo H dan define servo pin sampai dengan 10. Ini sangat penting ya, karena jika tidak ada salah satu dari ini maka codingannya tidak akan bisa dilanjutkan. Oke, langsung masuk ke integer. INT itu integer. Angel sama dengan 0, int readingnya sama dengan 0, lalu cara custom key. Conspite row-nya sama dengan 4 dan byte call-nya sama dengan 3. Nah, ini maksudnya byte rows ini tuh di sini teman-teman. Byte rows itu ke bawah dan sedangkan calls itu ke samping. Ini ada tulisan 1 2 3. Kalau rows itu yang A B C D. Oke, lanjut. Di sini masukkan char key-nya, row calls-nya. Nah, seperti yang dijelaskan ya, 147 bintang. Nah, ini namanya rows dan calls-nya ini 1 2 3. Lanjut ke row pin. Di sini keypad ini nih dimasukkan ke pin kemana sih? Ke Arduino-nya. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk pin yang 1, yang A ya kan. Bentar. Nah, bisa lihat di sini yang A. Yang A ini masuk ke pin 5. A ini masuk ke pin 5. Lalu untuk yang B-nya masuk pin 4, C-nya masuk pin 3, dan D-nya masuk pin 2. Untuk call pins-nya di sini, ya untuk satunya itu masuk ke pin 8. Lalu 2-nya masuk ke pin 7 dan 3-nya masuk ke pin 6. Oke, lanjut ke keypad sama dengan keypad make key map dalam kolom keys, row pin, call pins, rows dan calls. Lalu masuk ke settingan servonya. Di sini biasa menggunakan switch setup. My servo attach. Jadi untuk attach ke servo ini memakai pin ke 10 di sini ya. Bisa dilihat. Ini pin 10. Nih, pin 10 ya, masuk ke servo. 10 masuk ke servo. Lalu masuk ke void loop-nya. Di sini void loop-nya di custom key-nya keypad sama dengan cat key. Lalu if ini jika custom key-nya sama dengan 3. Jika kita memencet 3 ya custom key. Jika kita memencet 3, maka yang akan terjadi itu my servo forward. Jadi servonya ini akan berputar searah 180 derajat dengan delay-nya 1000 sekitar 1 detik. Lalu my servo right-nya minus 180 derajat dan delay 1 detik juga. Mengapa disatukan 180 dan minus 180? Karena di sini di kelompok kami itu diminta agar
servo ini setelah berjalan 180 derajat, berputar 180 derajat, bisa kembali lagi sebanyak 180 derajat juga. Maka dari itu adanya pengulangan my servo right 180 derajat. Dan kalau delay-nya 1 detik agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat juga. Nah, masuk ke Proteusnya, jika kita play, ya, jika kita play, ini sudah di play, mencet angka 3. Nah, lihat ini servonya berjalan memutar 180 derajat, lalu kembali lagi 180 derajat. Kita lakukan sekali lagi, berputar 180 derajat, kembali lagi 180 derajat. Ya, mungkin sekiannya penjelasan dari saya mengenai codingan untuk menjalankan simulator servo ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, itulah tadi merupakan simulasi perancangan pengendalian motor servo dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Semoga teman-teman yang sudah menonton dapat memahaminya dan video kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.